Masuk
di tempat kudusnya. Haleluya. Masih ada sukacita? Masih mau memuji Tuhan? Maka dari itu saya undang dengan hormat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari katakan kepada Tuhan, berkuasa di bumi di surga.
dari Pulau Batam. Kami bersyukur dan berterima kasih bisa sampai di tempat ini, di tempat pengembalaan Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Terima kasih kalau kami sudah dijemput dari pelabuhan. Kami juga disambut hangat oleh jemaat di tempat ini. Terima kasih. Saya memperkenalkan diri dulu ya. Kata orang Tak kenal maka tak sayang. tak kenal maka tak sayang. Nama saya Ibu Dema Borusi Hombing. Saya Ketua HWM Sekepri. Saya berdomisili di Batam. Saya juga punya tim. Itu termasuk dalam pengurus inti kami. Saya ketua, ada sekretaris saya Ibu Erna Hutahayan. Boleh berdiri dulu Bu? Ini sekretaris untuk HWM Kepri. Ada bendahara kami, ini yang bagian menghitung-hitung duit. Ada Ibu Heti sebagai bendahara Kepri. Ada juga yang sebagai ini suatu momen yang bagus juga ya. Bapak Ibu didatangi oleh Ibu Ketua Nasional sekaligus Ibu Bisop, Ibu Mulyani Jenrate. Kami persilakan Bu, yang hari ini akan khotbah di tempat ini. Saya juga punya tim yang hebat, ibu-ibu yang hebat. Kami datang dari Batam, mungkin bangun pagi-pagi sekali, ada yang mungkin sudah bangun jam 4, jam 3. Jadi walaupun dengan keadaan yang mungkin sedikit ada apa, saya undanglah dulu yang berdiri, nanti beda lagi kalau tampil di depan. Saya persilakan ibu-ibu semua, wanita-wanita yang dari Pulau Batam. Boleh berdiri ibu-ibu? Cantik-cantik semuanya. Oke, kami akan mempersembahkan pujian untuk tidak berlama-lama. Kami persilakan untuk naik ke depan. Kita akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan.
dibangun di atas dasar iman. Dari awal, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Dari awal sekali lagi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas. Sekali lagi, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar. Menjadi siap dibangun di atas dasar. Sekali lagi, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Baiklah saudara, Engkau sempurna Tuhan, kasih-Mu sungguh sempurna bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, begitu besar kasih-Mu di dalam hidup kami. Ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu.
kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh sampai di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Dari Pulau Batam Engkau telah hentakkan kami sampai di rumah-Mu Tuhan, dan bertemu dengan jemaat-Mu yang ada di Full Gospel di tempat ini. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan kami telah memuji menyembah Engkau, dan kami telah memberikan sebagian berkat yang Tuhan telah berikan bagi kami. Tuhan, dan saatnya Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu lewat hamba-Mu. Tuhan, Engkau bersabda lewat hamba-Mu yang jauh daripada sempurna. Tuhan, tolong hamba-Mu Tuhan, mampukan hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat ke Bapa, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Setiap orang yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua orang percaya katakan amin. Silakan duduk semua. Puji Tuhan, salam. Tadi kami sudah diperkenalkan oleh Ketua Komisi Wanita Kepri, Ibu Dema, dan saya mau perkenalkan diri. Mungkin ada yang sudah mengenal saya, ya. Saya Ibu Mulyani Jenrate, suku Nias. Suami saya kebetulan dia Ketua Nasional Gereja Tuhan di Indonesia. Dan di Gereja Tuhan adalah saya Ketua Departemen Himpunan Wanita Misioner. Doakan nanti di nasional, kalau bukan tahun ini, tahun depan kita akan membuat seminar khusus untuk ketua-ketua departemen dan ketua wilayah. Ibu Ketua Wilayah kami undang nanti, yang kita adakan di Sumatera Utara. Dukung dalam doa. Ya, puji Tuhan. Saya punya anak 4. Terlupakan yang 1. 4. 1 sudah tamat lagi kuliah, dan yang kedua SMA Priscilla, dan ketiga Markus, dan keempat adalah Peter Mohak Rebua. Ya, masih kecil, masih baby. Ya, puji Tuhan. Itu semua anak titipan Tuhan. Amin. Baiklah, kita jangan berlama-lama, karena kemarin saya kira hanya ibu-ibu HWM. Ternyata ini ibadah umum, ya. Puji Tuhan. Dan baru pertama kali saya datang di jemaat Full Gospel di tempat ini, di wilayah di Bintan ini, ya. Jadi saya senang sekali melihat bagaimana semangat ibu-ibu yang ada di Tanjung Pinang ini. Luar biasa, saya senang, dan terima kasih kepada Ibu Ketua Komisi Wanita Kepri yang sudah mengundang saya menjadi pengkhotbah di tempat ini. Baiklah, kita seperti spanduk kita adalah diberikan di situ, sudah tertulis dari Kisah Rasul, para Rasul 1 ayat 14, yang sudah diberikan tema adalah ketekunan yang membawa perubahan. Tapi saya mau kita baca dari ayat 12. Ya, saya percaya Bapak Ibu sudah membawa Alkitabnya semua. Ya, mari kita baca bersama-sama karena cuman 3 ayat aja. Judul perikopnya Rasul-rasul menanti-nanti. Ya, ayat genapnya saya membaca, dan Bapak Ibu semua ayat ganjilnya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabar jauhnya dari Yerusalem. Ayat 13, silakan. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke atas tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon Zealot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka sama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus,
dan dengan saudara-saudaranya. Puji Tuhan. Ya, mereka semua bertekun dengan sehati dan doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi di sini tadi sudah dikasih tema adalah ketekunan membawa perubahan. Ya. Apa maksudnya ketekunan? Saya lihat kamus kemarin, saya buat definisi ketekunan dan saya sudah tulis di sini. Dikatakan ketekunan adalah ketika kamu tetap bertahan teguh dan pantang menyerah dalam mencapai tujuan. Harus mencoba dan tidak goyah oleh keadaan sampai menempuh jalan keluar atas mengatasi tantangan. Luar biasa. Ya, berpegang teguh, pantang menyerah. Biasanya yang pantang menyerah adalah wanita. Ya. Kenapa? Wanita ini keras kemauan. Ya. Karena kebetulan di sini kan kebanyakan wanita. Bukan berarti bapak-bapaknya tidak keras kemauan. Ya. Di sini wanita yang luar biasa yang mempunyai keras kemauan, pantang menyerah, tetap bertahan teguh. Pada ayat 12 dikatakan, ayat 12 dikatakan di sini, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jalannya. Ya. Bahwa sesudah Yesus naik ke surga, kemudian rasul-rasul kembali ya ke Yerusalem. Dan kata ini mengandung arti bahwa rasul-rasul kembali berbalik dari sikap terpaku, ya, terpana, memandang, ya, ke langit melihat Yesus naik ke surga, ya, kepada sebuah kesadaran, semangat dan sikap yang baru. Ketika mereka berbalik, mereka mengalami perubahan sikap yang baru dari sikap terpana pada ilahi menjadi sadar realita dunia yang terus mereka alami. Tadi mereka terpana melihat dan mereka kembali berbalik, berbalik kembali, mengalami perubahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah ketekunan membawa perubahan. Yesus naik ke surga dan dia memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk menunggu janji Bapa, yaitu turunnya Roh Kudus. Ya, biasanya 10 hari. Ya, kita kalau kita di gereja kita ada turunnya Roh Kudus, bukan berarti hanya 10 hari, tetapi ada doa 10 malam. Ya. Seperti dikatakan dalam Kisah 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripada menantikan janji Bapa. Dikatakan pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu, menantikan janji. Ya. Bosan, capek. Entah ia yang kita nantikan itu, entah ia yang janjinya itu atau tidak. Atau PHP. Atau dia memberi pengharapan palsu. Sekarang kan lagi musim itu PHP.
Dan saya kira di jemaat gereja Tuhan tidak ada yang PHP. Ya, amin, amin Pak Gembala. Haleluya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, atas janji inilah setelah para murid menyaksikan kenaikan Yesus, ya, kepada mereka, Bapak Ibu yang terkasih oleh Kristus Yesus, apa yang dilakukan oleh rasul-rasul dalam menantikan janji Bapa itu adalah satu, pertama yang perlu kita lihat di sini adalah mereka semua menanti dengan tekun. Menanti dengan tekun. Bertekun di sini artinya sungguh-sungguh. Jadi bertekun berarti orang yang sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu. Hal ini berarti para rasul mereka semua sungguh-sungguh bertekun supaya sesuatu sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya. Kalau mereka tidak sungguh-sungguh, tidak bertekun, mereka tidak akan mendapatkan janji apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, turunnya Roh Kudus. Ya. Jadi ketekunan merupakan sebuah keadaan yang sangat diperlukan. Yang sangat diperlukan ketekunan. Ya. Kalau kita mau berhasil, kita harus tekun. Kalau kita sukses, harus bertekun. Ya. Bertekun apa? Melakukan sesuatu. Yakin pada sesuatu yang kita kerjakan. Jangan sebentar percaya, sebentar apa tidak. Sebentar iya, sebentar tidak. Jadi harus bertekun. Artinya ketekunan sangat dibutuhkan dalam setiap bidang. Dikatakan dalam Yakobus 5 ayat 11 mengatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tentu kita semua di sini kita tahu bagaimana Ayub, ya, ketekunan Ayub dalam imannya, percayanya kepada Tuhan, ya, luar biasa, ya. Istrinya bilang, katakan, ngapain terus kau berdoa? Tinggalkan aja itu, ngapain? Tapi apa dikatakan Ayub? Apakah yang baik saja kita terima dari Tuhan? Ya, yang tidak baik juga kita mungkin harus terima. Karena semua itu proses untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jangan hanya enak-enak saja kita. Ya, dari mana kita bisa diuji bahwa kita punya iman yang luar biasa? Kalau kita tidak diproses lewat masalah, penderitaan, cobaan, apa saja. Ya. Mana yang sudah mengalami cobaan di sini yang lebih parah dari Ayub? Saya kira Ayub yang luar biasa, ya. Sudah dia dulu kaya ditinggalkan oleh teman-temannya, karena dia sudah busuk semua badannya, borok banyak di tubuhnya, bahkan anak-anaknya semua. Tapi karena ketekunannya luar biasa, Tuhan memberikan berlipat kali ganda apa yang dia punya sebelumnya. Ya. Saya juga melihat buat kedua bapak pendeta kita di depan ini, kalau mereka tidak tekun, jemaat ini tidak ada di bintang ini. Luar biasa. Ya. Banyak tantangan, saudara. Banyak tantangan, penderitaan yang mereka alami. Terkadang gertakan gigi pun
jemaat ini bisa ada di tempat ini, di Tanjung Pinang ini. Puji Tuhan, dukung terus Bapak Ibu Gembala kita, supaya mereka terus ya mempunyai iman yang teguh, mempunyai ketekunan kepada Tuhan, supaya tetap melayani di tempat ini, supaya jemaat bisa dibawa ya, dibawa lebih lagi untuk mengenal Yesus, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ada amin? Amin. Puji Tuhan. Tuhan menyediakan baginya adalah berkat Tuhan berkali lipat dari segala kepunyaannya yang terdahulu. Ya. Luar biasa. Ya. Kalau saya lihat ya Tuhan, luar biasa memang si Yakub ini. Bukan Yakub, si Ayub. Ya, si Ayub ini mengalami cobaan masalah, tapi dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Kira-kira masalah penderitaan yang kita alami saat ini, kira-kira apa? Jangan buat engkau jauh daripada Tuhan hanya karena masalah persoalan. Apalagi situasi sekarang ini, masalah ekonomi, ya, luar biasa, ya. Kalau masalah ekonomi adalah itu masalah kecil bagi Tuhan. 2019, ya, masalah corona, ya, COVID-19, ya. Banyak orang ketakutan, banyak orang yang khawatir. Bagaimana kita makan nggak bisa keluar? Tapi luar biasa, kita bisa jumpa sekarang ini karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak membiarkan kita lapar selama COVID. Tuhan sediakan, memakai pemerintah, ya, membantu sembako, memberikan sembako kepada penduduk Indonesia. Apa kurang lagi penyertaan Tuhan? Kita bilang, waduh, Tuhan ini tidak setia. Lai korong na sama ngadu maras itu, okuling raw do, mangada mana raw do bali raw ligu Yesus li Jawa. Bukan berarti langsung apa yang kita minta itu langsung jatuh ke bawah, langsung dijawab Tuhan, tidak. Ya, saya katakan, ya, saya saksikan kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini. Ya, saya berdoa, Tuhan tolong berkati aku, ya, berkati kami. Karena kenapa? Banyak kali biaya operasional kami dalam pelayanan. Kami punya STT, lintas budaya. Kalau ada yang mau kuliah silakan, ada di Kota Batam, ya, dan ada panti asuhan. Jadi pergumulan luar biasa. Tapi Tuhan menolong tepat pada waktunya. Kenapa? Berbagai cara Tuhan untuk menolong kami, bukan dengan uang. Ada aja dikirinya orang mengasih sayur lah, ya. Kalau kemarin di gereja lokal kami di sana saya khotbah mengenai tentang pohon kurma, ya, di mana pohon kurma itu ditanam, justru dikasih batu di atasnya supaya akarnya dulu terpancat di bawah. Kenapa? Walaupun dia ada tekanan, dia tetap hidup, akarnya sudah ke dalam. Ya. Terkadang kalau kita membaca firman Tuhan ini, terkadang kita tidak mengerti. Apa sih maksudnya? Kenapa kita orang percaya ini dikatakan bahwa seperti pohon kurma? Dan saya janji kepada jemaat waktu itu, saya katakan, nanti siapa yang di sini yang belum pernah makan kurma? Ya, saya bilang sama mereka. Jadi mereka rupanya belum pernah, mungkin ada yang sudah, tapi kebanyakan tidak pernah. Ya, saya bilang doakan, mudah-mudahan biasanya kalau musim lebaran, musim puasa ini, saya dibagi teman-teman, karena banyak muslim teman saya, dibagi buah kurma. Puji Tuhan. Yes, 2 minggu atau 3 minggu setelah itu, berdatangan kurma dibagi kepada saya. Baru saya tahu berapa harga kurma. 1 kotak 900 sampai 1.200.000. Saya dikasih ada 8 kotak
dan ada yang kecil-kecil lagi, masih ada lagi di kulkas. Haleluya. Ku bagi-bagi kepada semua jemaat, ibadah pagi, ibadah siang. Ku bagi satu plastik. Ku beli lagi plastik yang ada perekat, ku bagi-bagi. Tolong dibagi-bagi. Luar biasa. Saya bilang begitu, sudah berapa juta ini? Luar biasa ya, Allahku yang luar biasa, saya bilang. Ya, belum lagi, karena kenapa? Di jemaat kami itu katanya supaya hidup kita ini berdampak bagi sesama kita. Jadi saya mau juga berdampak. Kalau bisa saja saya makan semua atau saya jual berbisnis, saya tidak mau. Saya bilang saya bagi. Udah itu waktu itu lagi dibagi sama saya berapa kotak testosteron. Kalau saya minum semua Bapak Ibu, sakit gula. Bisa-bisa dipotong kakiku nanti. Jadi saya bawa ke gereja, bagi semua jemaat biar mereka nikmati. Haleluya. Sayur itu juga. Saya berdoa bukan minta sayur, bukan minta kurma. Tetapi di situ saya merenungkan, Tuhan, bukan ini yang saya minta. Dikatakan dalam hatiku, walaupun kamu tidak minta dan apa kamu kurang yakin lagi bahwa inilah penyertaanku, inilah caraku. Kamu khawatir lagi bahwa saya ini adalah Allah yang hidup mendengarkan doamu. Dengan cara lain saya mau menolongmu. Puji Tuhan. Ya. Allah sungguh luar biasa. Yang penting tekun kita berdoa. Ya. Ketekunan menghasilkan buah. Ya. Menghasilkan buah. Ya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan apapun masalahmu. Tetap pegang Tuhan, tetap pegang janji Tuhan. Ya. Bahwa ketekunan itu adalah sebuah proses iman di mana seseorang mampu melewati sebuah masalah dalam hidupnya dan tampil sebagai pemenang. Seperti apa tadi? Si Ayub. Ya. Luar biasa, dia sudah hebat. Punya semua berapa ribu ekor sapi lembunya. Ya. Tapi karena ketekunannya Tuhan melihat itu. Ya. Jangan karena enak-enak saja baru kita memuji Tuhan, baru kita datang ke gereja. Haleluya. Puji Tuhan, saya telah diberkati Tuhan. Jangan. Saat tidak ada apa-apapun, kalau kami bilang walaupun hanya saliwa-liwa atau saya nusus sabu-sabuan, tetap memuji Tuhan. Ya. Tetap memuji Tuhan, bersyukur. Ya. Bersyukur bahwa Tuhan baik. Walaupun kita sakit, walaupun kita terkadang, waduh Tuhan, gak sanggup lagi loh saya berdoa Tuhan. Pernahkah ada di antara kita yang mengalami, ibu-ibu yang mengalami seperti itu masalah? Sepertinya tidak ada harapan, tidak bisa berdoa lagi, gak sanggup lagi. Nggak tahu, nggak bisa merangkai kata-kata yang manis kepada Tuhan. Di saat itulah datang Tuhan menolongmu. Kuat amin ya, ada amin. Harus itu yakin. Kalau katakan amin. Haleluya. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam menantikan janji Bapa? Kedua adalah mereka sehati. Katakan mereka sehati. Mereka sehati. Kalau tidak ada kesehatian, suami istri pun bisa kacau. Ya. Sisa mesa itu sebelah kanan, sisa mesa itu sebelah kiri. Kau fai rohulu itu. Mau tuh saya berselisih. Biasa suami istri balik koi maifu. Hah? Malah disehati, balik diberkati ke Tuhan. Ya, rumah tangga tidak akan diberkati Tuhan. Ya, satu hati dalam menantikan janji Bapa. Artinya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dalam jemaat harus sehati. Jangan sampai jemaat satu gereja ibadah sama-sama tetapi tidak sehati. Semua kita di sini datang ke gereja manis di mulut, tapi nggak tahu
Tila bisa bakadon. Tila ada ngirerannya. Tila bapak kepala tahu. Oh yang mana kena ibu kepala tahu. Biasanya semuanya tahu. Atau tila-tila ke nabunia. Ya eno isipade. Ifake bagus ibu hofu terus. Ya isi buhana wa ya isi bu tak ifake. Berkat Tuhan tahu pendia. Ya. Jangan sampai jemaat satu gereja ibadah sama-sama tetapi tidak sehati. Jangan sampai kesehatian jemaat menjadi utuh. Ya. Menjadi runtuh hanya karena selisih paham atau masalah-masalah kecil yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa itu masalah-masalah kecil? Terkadang fatih sadad, saling cemburu. Kenapa? Mungkin tadi ibu gembala bicara dengan itu atau lebih dekat dengan jemaat yang satu. Ibu tahu pilih-pilih kasih. Sering itu terjadi di mana-mana. Tapi di sini tidak ada ya. Di sana sini banyak. Ya, sering terjadi. Ya. Hanya gara-gara sedikit saja. Bagaimana lah ibu jemaat, ibu gembala harus ramah kepada semua orang. Tapi mungkin tadi tidak pernah terjadi. Hanya karena COVID. Kan waktu COVID itu kita tidak salaman. Sudah. Tidak salaman. Hanya gara-gara tidak salaman tersinggung. Padahal dilarang kita tidak boleh salaman waktu COVID itu. Tersinggung. Ibu itu loh nggak disalamnya aku. Dikiranya aku ada COVID katanya. Ya ampun, saya bilang. Minta maaf lagi, ya ampun. Kan memang tidak bisa diperbolehkan kita salaman. Kenapa? Melalui salaman itu kan ketularan COVID ya. Walaupun dulu kalau masa itu kita sudah curiga kepada sesama kita, takut ada COVID. Padahal belum tentu dia ada COVID. Tapi saking takutnya kita, saking khawatirnya kita menjaga diri. Jangan lagi salamnya, aku takut aku kena nanti. Siapa tahu saya juga ada COVID, siapa tahu juga dia ada COVID. Kenapa? Waktu COVID itu saya pernah dibilang dokter saya kena COVID. Saya disuruh operasi diisolasi di rumah sakit Budi Kemuliaan. Saya tidak mau. Saya bilang saya tidak COVID, hanya batuk biasa, pilek. Karena kebetulan anak panti waktu itu ada yang sakit. Saya kasih obat, saya ke sana tertular rupanya sama aku. Ke rumah sakit saya tahu sampai ada temanku di dinas kesehatan. Kok ada namamu? Kamu kena COVID ya? Saya bilang tidak, karena semua nama-nama yang kena COVID itu terdaftar di situ sama mereka online. Tahu, saya diisolir di kamar sendiri, saya di kamar kami, di rumah kami, dan tahu asal ada mobil berhenti di depan rumah, saya takut intip. Jangan-jangan ambulans Tuhan yang menjadi saya. Ketakutan, malu aku. Tapi puji Tuhan, 2 minggu saya isolasi sendiri, isoman, ya mandiri di rumah. Puji Tuhan sampai sekarang saya sehat. Apa kurang lagi penyertaan Tuhan, luar biasa, ya luar biasa. Kenapa sekarang banyak gereja-gereja kecil yang muncul? Ya, karena tidak ada kesehatian. Ya, 2-3 orang saja sudah bisa mendirikan jemaat. Ada perpecahan. Kenapa terjadi perpecahan? Tidak ada kesehatian. Ya, tidak ada kesehatian. Padahal dasarnya sama-sama Alkitab. Ya, karena tidak lagi sehat, sehati, tidak mau lagi bersatu. Firman Tuhan hari ini memberikan kita pelajaran bahwa dalam banyak hal kita banyak berbeda. Banyak perbedaan. Ya. Beda keinginan, beda pendapat,
Ya, tapi Kristus menghendaki kita bersatu. Hanya mana si kagel keinginan sampai kabar selera, so selera ayam penyet, so selera apa, lele penyet lah macam lah, so selera pangsit, gitu. Kami baru makan pangsit tadi loh. Di Pinang, lumayan juga lah, ya puji Tuhan. Beda-beda, tapi dari keperbedaan itu bagaimana supaya perbedaan itu boleh menjadi satu yang indah dalam Tuhan, ya, saling mendukung satu dengan yang lain, ya. Beda pendapat, ya, beda keinginan, tapi Kristus menghendaki kita bersatu. Ketika kita bersatu hati, bersekutu bersama Kristus, ya, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Ya, kalau tidak ada persatuan, maka hancurlah, ya, hancurlah rumah tangga, hancurlah jemaat. Ya, ingat, ya, bukan secara kebetulan tadi dibawakan mengenai tema ini, ya, kerukunan membawa perubahan. Dan di dalam kerukunan itu membawa perubahan ada tadi kesehatian, ya. Jadi kalau kira-kira ada di jemaat ini yang tidak sehati, cepat-cepat minta Tuhan, Tuhan tolong aku, berikan aku supaya jangan gereja ini tetap utuh, ya, tetap bersatu, ya. Kedua, apa yang dilakukan para murid dalam menantikan janji Bapa? Ya, kita persingkat karena sudah jam 12, karena kami sudah tadi terlambat, ya. Bertekun di dalam doa. Doa merupakan respon iman, ya. Orang beriman pasti berdoa. Ada di sini yang tidak berdoa? Saya percaya ibu-ibu pasti pendoa syafaat buat keluarganya, buat suaminya, ya, buat suaminya, ya. Dalam kekristenan doa disebut sebagai nafas kehidupan. Artinya doa itu harus menjadi gaya hidup orang beriman, ya. Jadi doa itu adalah nafas hidup orang beriman, orang Kristen, ya, identik dengan berdoa karena itu nafas kehidupan kita. Terkadang kita dalam keseharian kita, terkadang karena buru-buru terlambat, ya, terkadang kita tidak berdoa lagi, hanya dalam hati aja. Tahu mana nih? Memang ada doa. Langsung ifazawa ia banabi mur, isa sehurnya, isa sedangan dia. Langsung itu Tuhan terus doa kita. Langsung langsung dino ibu ke keluarganya, anak-anaknya, ya. Nah soal PT, apalagi kami di Batam banyak yang kerja di PT karena sudah terlambat tidur, jadi terlambat juga bangun. Haleluya, puji Tuhan, amin. Langsung mandi. Ya? Mudah-mudahan tidak ada di sini, ya. Kalau kita berdoa, diam duduk tenang, masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan, aku butuh Engkau. Tuhan, aku butuh pimpinanmu. Engkau yang memimpin setiap langkahku sepanjang hari ini. Kita tidak tahu loh. Kita berjalan di senggol motor, udah nota aku dari bajinga lalaku, senggol kita. Kena mabu ya, nah hati ya. Senggol terladi berbuat mati kita. Balik kami kesangat kita. Bisa ada elok malu. Ya, makanya mau apa kita mau berangkat kemana-mana, mau mulai harus doa, mau bangun tidur berdoa, ajak, ya. Kalau doa ini ibu-ibu yang menjadi yang doa dalam keluarga, ajak suaminya. Kalau suamimu malas berdoa, doakan dia, ya. Wah, camak itu nama kesadia deh. Ada sekolah adalah begini. Lo masih yang mengadu Tuhan. Tapi masih iya babangad. Haleluya. Masih banyak.
biar cinta-cinta menang ada ya dulu. Ini koma-koma audita kan, sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Ya, sebenarnya ibu-ibu, ya, kalau ibu-ibu saya bilang, ibu-ibu ini biasanya wanita-wanita yang setia. Ya, walaupun suaminya macam-macam, ya, dia satu macam aja, tetap dia mengasihi. Karena kenapa? Wanita-wanita ini adalah bukan berarti Bapak Gembala tidak melakukan firman Tuhan, ya tidak ya, melakukan firman Tuhan. Maaf dulu saya mau nyampaikan kepada wanita ini. Karena mereka tekun dengan janji mereka kepada Tuhan, ya, walaupun sakit, walaupun tidak punya uang, henolohor saliwaliu, tetap cinta, tetap setia, ya. Coba perhatikan, dari sekian ribu orang bisa dihitung berapa orang yang tidak setia wanita. Tapi laki-laki, tapi tidak update semua lah. Bapak Gembala di sini yang berdua ini kata setia. Haleluya. Iya, bisa dihitung. Ada di saudara kami baru 3 bulan meninggal istrinya, sudah cari pendamping dia. Waduh, saya bilang luar biasa. Sedih kali lagi dalam hatiku, sedih kali lagi istrinya itu ya. Padahal masih ada dia loh, masih rohnya gitu dalam hatiku. Tapi bukan seperti itu sih, sudah mati ya sudah lah gitu. Tapi saya tanya sama bapak, gimana nanti kalau aku mati? Jangan kau menikah ya saya. Saya bilang, nanti aku ganggu kalian kalau mesra-mesra. Mana ada lagi itu katanya, entah siapa pun yang di luar, entah kau, entah aku. Sudah di luar lah kamu pikir yang saya tidak. Jadi ketawalah saya, aku perlu lagi lah sayangnya. Saya bilang, kenapa kita wanita ini harus kita hangat-hangatkan keluarga kita? Kalau tidak, bahaya. Kita ditinggalkan, memang bisa hidup. Wanita kuat, wanita hebat. Mau ditinggalkan oleh suami, tidak apa-apa. Masih bisa menghidupkan anaknya, memelihara anaknya. Tetapi karena kita sudah disatukan di dalam Tuhan, kita tidak mau cerai-berai. Kita mau diberkati utuh keluarga kita. Ya, makanya wanita-wanita di sini harus kuat berdoa. Ya, harus kuat berdoa. Katakan kepada kiri kanan, berdoa ya, biar kuat imannya. Ya. Selalu berdoa, artinya selalu berdoa dalam melakukan segala sesuatu. Kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam doa. Karena doa itu adalah kekuatan kita. Doa itu adalah kekuatan gereja. Ya. Maka itu doa harus dilakukan secara terus-menerus. Ya. Terus-menerus. Ada menara doa. Buat di tempat ini, buat menara doa. Ya. Pilih beberapa ibu-ibu yang setia yang sungguh-sungguh punya komitmen, janji kepada Tuhan. Saya mau, kalau ibu-ibu tidak bisa khotbah di depan ini, bilang sama Pak Gembala, Pak Gembala, saya siap menjadi pendoa di gereja ini. Bukan hanya berdoa buat diri sendiri, berdoa buat keluarga Bapak Ibu Gembala. Ya, anak-anaknya berdoa, buat jemaat semua berdoa. Ya, supaya tetap bersatu, satu hati. Ya. Bukan hanya dikatakan pengkhotbah yang bisa melayani, berdoa juga, ya itu juga pelayan, melayani Tuhan. Jangan hanya mau dulu manis datang ke gereja, ya sudah pulang ke gereja begitu saja. Jangan. Karena kenapa? Waktu ini sangat singkat. Ambil bagianmu. Kalau tidak bisa untuk berdoa, berikan ya bantuan. Apa yang kamu punya, uang, berapa yang kamu punya, kasih persembahan buat gereja itu. Ya. Untuk membangun, untuk mengembangkan gereja ini. Ya. Tuhan bisa pakai kita semua. Ya.
maka doa kita itu dijawab Tuhan. Dalam Matius 21 ayat 22 mengatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Bahkan juga disebut dalam Mazmur 34 ayat 18, apabila orang benar berseru-seru, maka Tuhan akan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Ya. Dari segala kesesakan. Artinya ada kuasa Tuhan yang bekerja ketika kita berdoa, dan Tuhan akan bekerja melalui berbagai macam untuk menjawab doa kita. Hanya waktu Tuhan, bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Bukan berarti Tuhan sekarang kasih sama aku uang. Tidak. Tunggu, sabar. Tapi katanya tadi menantikan janji Tuhan. Ketekunan membuat perubahan. Ya. Kesimpulan dari khotbah hari ini adalah ada 3 poin, yaitu bertekun, sehati, dan berdoa. Ya. Mari Bapak Ibu, seperti tema kita adalah ketekunan membawa perubahan. Ketekunan membawa perubahan. Ya. Mari terus kita tekun dalam segala hal. Baik itu dalam pekerjaan kita. Kalau kita tidak tekun, kalau kita tidak tekun dalam menanti sesuatu. Contohlah, saya memberikan supaya ibu-ibu, bapak ibu semua mengerti. Ya. Contoh, seperti ibu-ibu sekarang yang sedang hamil, ya, bumil, ibu hamil, ya, 9 bulan kan, dia harus tekun menantikan janji Tuhan, dia akan diberikan anak perempuan atau laki-laki. Dia harus tekun. Tapi bukan berarti ibu-ibu yang hamil tidak mau bekerja, diam terus menanti. Tidak. Apa yang dilakukannya? Dia bekerja, dia berdoa. Dia setia. Demikian juga murid-murid Tuhan. Mereka bertekun. Ya, menantikan janji Tuhan. Ya. Menantikan janji Tuhan akan digenapi bagi mereka. Jadi mereka dari berbalik, mungkin mereka khawatir, takut, bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus sudah naik. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan hidup kita? Setelah mereka berbalik, mereka disadarkan oleh Tuhan. Ya, oh rupanya kita harus tekun berdoa, menantikan janji Tuhan. Tuhan sudah katakan, Dia akan mengirimkan, mengembalikan, akan memberikan roh penghiburan bagi kita. Roh Kudus akan turun bagi kita. Makanya di hari Pentakosta ini diberikan ada 10 malam, doa 10 malam. Jadi mereka setia berdoa. Jadi saya percaya ibu-ibu di tempat ini adalah, ya, jemaat di tempat ini adalah orang-orang yang menanti-nantikan janji Tuhan dengan tekun, setia, dan berdoa. Ada amin? Amin. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Ya, kiranya Roh Kudus yang memeteraikan firman ini dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah tinggalkan imanmu, jangan pernah undur daripada Tuhan, tetap pegang janji Tuhan. Apa itu pegang janji Tuhan? Apa yang sudah Tuhan firmankan? Dalam setiap minggu, setiap ibadah-ibadah, banyak sekali firman Tuhan yang sudah kita dengar. Ya, itu adalah janji Tuhan. Ya, kita imani, berdoa terus, jangan tinggalkan Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti menolong. Amin. Puji Tuhan. Saya minta pemain musik untuk ke depan. Bisa singernya juga bisa naik ke depan, maju ke depan singernya.
Tetapi Engkau tidak pernah terbatas dalam memateri firman-Mu itu dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Tuhan, Engkau tolong setiap jemaat-Mu dalam keadaan apapun mereka. Bila mereka tetap tekun, berdoa dan beriman dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu dalam hidup mereka, untuk mereka boleh mengalami perubahan dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Tolong mereka Tuhan, kuatkan iman percaya mereka, teguhkan mereka ya Bapa. Tuhan, kalau pada saat ini mungkin ada yang sedang mengalami masalah persoalan dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, Tuhan, saya berdoa, Tuhan Engkau tolong mereka Tuhan Yesus. Biarlah Engkau datang Tuhan tepat pada waktunya menolong mereka, memberkati mereka, menjawab mereka dalam setiap persoalan mereka ya Bapa. Kalau ada yang sakit pada saat ini, Tuhan, hamba berdoa biar tangan-Mu Tuhan menjamah, menyembuhkan dan mengangkat setiap sakit penyakit dalam tubuh mereka. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Orang lain Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup menyembuhkan. Kami juga yang ada di tempat ini Tuhan, Engkau sanggup menolong kami, karena Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami dari segala kesalahan kami, ampuni kami dari segala kelemahan kami. Kami seringkali mendukakan hati-Mu Tuhan. Kami seringkali jatuh bangun dalam mengikuti Engkau ya Allahku, karena kami tidak mempunyai iman yang kuat. Bapa, kuatkanlah iman kami Tuhan, teguhkan iman kami. Apapun cobaan yang kami alami, tidak membuat kami goyah Tuhan, karena Engkau Allah yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu, berkati Bapak Ibu Gembala yang ada di tempat ini, berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua orang percaya katakan amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang dekat menguatkan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Tak pernah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas